Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pergeseran media konvensional ke media online. Media konvensional sendiri merupakan media yang dikeluarkan secara terus-menerus setiap harinya. Media tersebut bisa berupa tulisan serta media cetak. Nah, media yang dikeluarkan biasanya berupa artikel, tajuk, dan masih banyak lagi. Di dalam tajuk dan artikel tersebut berisi berita yang sangat rinci, jelas, dan panjang. Kualitas dari artikel juga sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di dalam media tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah berkembang dengan sangat pesat. Adanya perkembangan tersebut ditandai dengan hadirnya inovasi-inovasi baru yang dapat mendukung teknologi sebelumnya. Nah, salah satu contohnya adalah dengan adanya kehadiran internet. Internet sendiri berkontribusi dalam kehidupan masyarakat, baik secara operasional maupun dalam kategori sosial. Nah, internet sendiri dapat menyebarluaskan berita yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya berita, tetapi informasi-informasi yang lainnya. Dengan kehadiran internet, masyarakat juga semakin kecanduan dengan hal-hal yang instan. Dengan begitu, mereka sering menggunakan internet, media termasuk media sosial, atau aplikasi-aplikasi yang lainnya untuk mendapatkan hal-hal yang instan. Selain kecanduan dengan hal-hal yang instan, pergeseran media konvensional ke media online menyebabkan beberapa dari kita semakin jauh dengan orang-orang terdekat. Namun, di sisi lain, media konvensional dan media online juga dapat bekerja berdampingan. Mereka bisa bermanfaat satu sama lain, berguna bagi masyarakat. Jika dalam media konvensional disediakan berita yang cukup panjang, masyarakat yang mungkin malas membaca atau sebagainya bisa melihat melalui media online, misalnya media YouTube. Mereka bisa melihat video dari situ atau melihat berita-berita yang singkat dari media online tersebut. Nah, sebaliknya, ketika seseorang membutuhkan informasi yang detail dan valid, namun dalam media online sendiri hanya disediakan berita secara singkat, orang tersebut bisa lebih mencari informasi yang mendalam dengan menggunakan media konvensional. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang sistem informasi manajemen dakwah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan pengelolaan atau transaksi untuk sebuah organisasi. Selain itu, juga sangat berguna untuk pengelolaan, pemanfaatan manajemen, serta pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, sedangkan informasi sendiri merupakan sebuah data yang diolah sehingga nanti akhirnya akan memiliki arti yang penting bagi penerimanya, yaitu berupa fakta atau nilai yang bermanfaat. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari sistem informasi manajemen dakwah itu sendiri. Sistem informasi manajemen dakwah merupakan kumpulan beberapa komponen atau subsistem yang saling berhubungan dan mendistribusikan untuk pengelolaan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Nah, selain itu juga dapat digunakan sebagai pengelolaan kegiatan dakwah. Kemudian, sistem informasi manajemen dakwah memiliki 5 karakteristik. Di antaranya, yang pertama adalah didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Yang kedua, bergantung pada keberadaan data organisasi tersebut. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Yang keempat, memberikan laporan secara terstruktur kepada manajer. Yang terakhir adalah berorientasi pada data dalam organisasi tersebut dibandingkan dari luar organisasi. Nah, secara umum, sistem informasi manajemen berfungsi sebagai pusat dokumentasi yang terdiri dari 2 unit,
atau bisa saja lebih. Nah, sedangkan dalam organisasi sendiri, sistem informasi digunakan sebagai tempat menyimpan atau mengumpulkan data-data yang nantinya akan diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Sistem informasi manajemen dapat dipergunakan secara nyata untuk mengendalikan operasi strategi jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Selain itu, sistem informasi manajemen juga bisa digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah, karena di dalam sistem tersebut telah tersimpan beberapa informasi yang dapat dijadikan acuan pemecahan masalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.